ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Turunnya Al-Quran itu secara syar'i itu didefinisikan oleh para ulama, nuzulul Quran atau hubutul Quran minallahi kitabatan wa taklima. Hubutul Quran minallahi kitabatan wa taklima. Turunnya Al-Quran itu dari sisi Allah dalam bentuk penulisan maupun pembicaraan. Ya. Dan pembahasan nuzul ini itu ada kaitannya dengan pembahasan akidah juga ya, sudah dibahas di Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah terkait dengan turunnya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan sifat ketinggian Allah. Karena Al-Quran itu turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Jadi turunnya Al-Quran dari sisi Allah. Karena Al-Quran dari kalam Allah, firman Allah. Kitabatan wa taklima. Turunnya itu dua bentuk. Ada secara tertulis, dan ada secara pembicaraan. Iya. Secara tertulis itu Al-Quran diturunkan satu kaligus ke Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam As-Sunanul Kubra. Iya. Dan itu dari Ibnu Abbas, pengabaran tentang perkara gaib tidak mungkin bermuara dari Ibnu Abbas semata. Pasti itu tauqif dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu memiliki hukum marfu'. Selain daripada itu, tidak diketahui dari kalangan sahabat ada yang menyelisihi Ibnu Abbas dalam masalah ini. Karena itu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menukil kesepakatan ulama. Akan hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, turun dalam bentuk Allah berbicara dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Quran, kemudian didengarkan oleh Jibril. Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya dari Jibril. Dan ini dari hal yang ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim, atau dari hal yang tetap di kalangan para ulama, tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Iya. Jadi pendalilannya itu berada dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma'. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Tidaklah pantas untuk seorang manusia Allah berbicara langsung kepadanya kecuali wahyu, satu, atau dari belakang hijab, jadi wahyu sampai kepadanya, iya, atau Allah berbicara kepadanya dari belakang tirai, berbicara langsung dari belakang tirai, seperti Allah berbicara kepada Nabi Musa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Mi'raj,
Dan juga yang ketiga Nabi Adam, karena cuma 3 nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya, yang datang di dalam riwayat-riwayat. Atau Allah utus kepadanya seorang rasul, lalu menyampaikan wahyu itu kepadanya. Iya. Adapun di dalam hadits itu banyak sekali penjelasan bagaimana turunnya wahyu itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, jadi itu 2 bentuk turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dia turun secara sekaligus, tertulis ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian turun secara beransur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Iya. Dan turunnya di sini terikat dengan 2 hal tadi. Ada yang terkait dengan masa, seperti malam, siang, akan datang nanti musim panas, musim dingin. Ya, awal yang turun, akhir yang turun. Ada yang terkait dengan tempat. Ini Makki, ini Madani. Ini pada saat perjalanan, pada saat mukim, ada yang turun di atas ranjang. Iya. Ini jenis-jenis turun yang akan disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan terkait dengan turun juga ada hal yang terkait dengan sebab turunnya. Ada hal yang terkait dengan sebab turunnya. Ini akan dibahas juga oleh penulis rahimahullahu ta'ala.